video ini saya akan menjelaskan pengertian psikologi analitik menurut Erich Fromm. Nah, sebelumnya mari kita kenali siapa sih Erich Fromm itu. Berikut adalah biodata dari Erich Fromm. Erich Fromm adalah seorang psikologi dan filsuf yang lahir di Berlin, Jerman pada tanggal 23 Maret 1900. Ia belajar di Universitas Kekaisaran dan memperoleh gelar dalam psikologi dan filsafat. Fromm dikenal karena karyanya dalam bidang psikologi analitik dan ia pernah bekerja sebagai asisten dari Sigmund Freud. Sebelum pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1930-an, di Amerika, Fromm menjadi anggota fakultas di Universitas Columbia dan New York University. Dan ia juga menjadi terapis dan penulis yang sukses. Karya Fromm menekankan pentingnya kebebasan dan otonomi individu, dan ia menentang beberapa asumsi tradisional psikologi analitik. Ia juga menulis beberapa buku yang sukses, termasuk Escape from Freedom dan Man for Himself. Fromm meninggal di Lecco pada tanggal 18 Oktober 1980. Erich Pincus Fromm adalah anak tunggal yang dilahirkan dari pasangan suami istri Naphtali Fromm dan Rosa Cross. Ayahnya lahir pada tanggal 30 November 1869 dan adalah seorang Yahudi Ortodoks dan introvert. Pekerjaan ayahnya adalah sebagai seorang pedagang anggur yang notabene kurang sukses. Sementara ibunya adalah seorang yang energik, narsistis, dan depresif. Keadaan dan kepribadian orang tuanya menjadikan masa kanak-kanak Erich Fromm tidak menyenangkan dan tidak membahagiakan. Ketika berusia 12 tahun, Erich Fromm mengalami suatu pengalaman yang traumatis karena menyaksikan secara langsung seorang wanita berbakat dan cantik yang dicintainya melakukan bunuh diri. Karena itu, kejadian itu membuat Erich Fromm sangat terpukul dan memilih untuk menyelesaikan studinya pada bidang psikologi. Psikologi menurut Erich Fromm. Psikologi analitik menurut Sigmund Freud adalah pendekatan psikologi yang menekankan pada pemahaman dan analisis motivasi, keinginan, dan konflik bawah sadar manusia. Pendekatan ini dikembangkan oleh Sigmund Freud dan diadaptasi dan diterapkan oleh Fromm dan orang lain dalam bentuk yang lebih fleksibel dan inklusif. Menurut Fromm, psikologi analitik bertujuan untuk membantu individu memahami dan mengatasi masalah bawah sadar mereka yang dapat membatasi potensi mereka dan menyebabkan kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya peran orang tua dalam membentuk perkembangan anak, serta peran lingkungan dan budaya dalam membentuk identitas dan keinginan individu. Dalam psikologi analitik, terapi biasanya melibatkan analisis dan eksplorasi masalah bawah sadar melalui percakapan dan refleksi diri. Tujuannya adalah untuk membantu individu mengidentifikasi dan mengatasi masalah bawah sadar mereka yang dapat mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan pemahaman diri yang lebih besar. Materi Erich Fromm, psikologi analitik. Erich Fromm adalah seorang psikologi dan filsuf yang terkenal karena kontribusinya terhadap bidang psikologi analitik. Ia adalah seorang murid dari Sigmund Freud dan memainkan peran penting dalam mengembangkan teori Freudian. Fromm
percaya bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai kebahagiaan dan pemenuhan, dan bahwa ketidakpuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan ini dapat menyebabkan berbagai masalah psikologis. Fromm juga menekankan teori psikologis tentang kebebasan otonomi individu serta peran sosial dan budaya dalam membentuk kehidupan individu. Ia percaya bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari makna dan tujuan dalam kehidupan mereka, dan bahwa ketidakpuasan dan kecemasan seringkali berasal dari perasaan tidak memiliki kontrol atas kehidupan mereka. Fromm mengusung konsep kebebasan menjadi diri yang menekankan pentingnya mengatasi ketidakbebasan internal dan eksternal untuk mencapai pemahaman diri dan pembebasan karya. Fromm termasuk The Art of Loving, Escape from Freedom, dan Man for Himself. Ia juga berkontribusi pada bidang psikologi klinis dan telah mengembangkan teknik terapi yang disebut terapi dari manusia ke manusia yang menekankan pentingnya hubungan interpersonal dan pemahaman diri. Karya Fromm telah mempengaruhi bidang psikologi, filsafat, dan sosiologi, dan ia dianggap sebagai salah satu pemikir berpengaruh dari abad ke-20. Nah, adapun beberapa konsep-konsep tentang kebebasan, ketidakbebasan, dan kondisi manusia menurut Fromm. Yang pertama, ketidakbebasan. Fromm percaya bahwa manusia lahir dengan keinginan alami untuk mencapai potensi penuh, tetapi bahwa masyarakat sering menghalangi ini dengan menimbulkan rasa takut, kecemasan, dan ketidakbebasan pada individu. Yang kedua, kebebasan. Menurut Fromm percaya bahwa kebebasan sejati hanya dapat dicapai ketika individu mampu mengatasi ketakutan dan kecemasan mereka menjadi diri mereka sendiri, tanpa dibatasi oleh norma-norma sosial atau harapan lainnya. Yang ketiga, kondisi manusia. Fromm percaya bahwa kondisi manusia adalah kebutuhan alami untuk mereka mencapai potensinya penuh dan menjadi diri mereka sendiri, tetapi bahwa masyarakat sering menghalangi ini dengan menimbulkan rasa takut, kecemasan, dan ketidakbebasan pada individu. Yang keempat, kekuatan cinta. Fromm percaya bahwa cinta adalah kekuatan yang sangat kuat yang dapat membantu individu mengatasi ketakutan dan kecemasan mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Yang kelima, kekuatan kekurangan. Fromm percaya bahwa kekurangan seperti kebutuhan akan kasih sayang, pengakuan, dan rasa tujuan dapat menjadi ketakutan, kekuatan yang sangat kuat yang mengarahkan perilaku individu dan membentuk hubungan mereka dengan orang lain. Yang keenam, kekuatan. Fromm percaya bahwa kekuatan seperti kekuatan untuk menciptakan dan mengubah dunia dapat menjadi kekuatan yang sangat kuat dan mengarahkan perilaku individu dan membentuk hubungan mereka dengan orang lain. Yang ketujuh, kekuatan kekurangan. Fromm percaya bahwa kekurangan seperti kebutuhan akan kasih sayang, pengakuan, dan rasa tujuan dapat menjadi kekuatan yang sangat kuat yang mengarahkan perilaku individu dan membentuk hubungan mereka dengan orang lain. Nah, demikian materi dari Erich Fromm.